Kapolri kerahkan Propam hingga Bareskrim Polri usut kasus Vina Cirebon. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengerahkan Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus pembunuhan Vina Dewi, 16, dan Muhammad Rizky, 16, atau Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016. Sebab, kasus ini telah menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya yang terjadi 2016 hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, kata Sigit di lapangan Bayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi terkait kasus ini. Walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah, kasasi namun demikian kami minta untuk didalami, ucap dia. Lebih lanjut, Kapolri telah meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina Cirebon secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup. Dia juga minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan agar memberikan rasa keadilan. Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan, tambah dia. Diketahui, kasus ini kembali menjadi sorotan serta simpang siur di masyarakat lantaran ada pihak menduga polisi salah menangkap pelaku. Adapun kronologi singkat dalam kasus ini, Vina dan kekasihnya, Eki, tewas dibunuh oleh komplotan geng motor pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Tak hanya dibunuh, para pelaku juga memperkosa Vina. Awalnya, Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Polisi pun menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada saat itu. 8 pelaku telah diadili dan 3 lainnya dinyatakan buron. Baru-baru ini, polisi menetapkan Pegi alias Perong sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Polisi kemudian merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Kejanggalan foto Pegi Setiawan diapit 2 wanita yang dijadikan bukti, Polri baru-baru ini merilis alat bukti foto Pegi Setiawan yang memicu komentar miring dari publik. Foto Pegi diapit oleh 2 perempuan disebut menjadi salah satu bukti kuat keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Menanggapi foto tersebut, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol, Purn. Susno Duaji menilai foto itu masih lemah untuk dijadikan alat bukti. Ia mengaku gagal paham dengan maksud Polri menunjukkan foto tersebut. Sayang, kita menunggu-nunggu foto itu Pegi Setiawan sedang apa? Tanya Susno, dilansir YouTube channelnya yang tayang pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Ia melihat tanpa adanya alat bukti forensik, penetapan Pegi sebagai tersangka kurang kuat. Jenderal Bintang 3 sebut bukti Pegi tersangka di kasus Vina Cirebon tak kuat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji mengatakan, alat bukti yang ditunjukkan penyidik belum cukup kuat untuk menentukan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Pegi Setiawan alias Perong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, usai disebut buron selama 8 tahun. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar bahkan telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pegi Setiawan disangkakan pasal 340 pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan bukti berupa foto Pegi Setiawan. Pada foto itu, terlihat Pegi sedang bersama 2 orang wanita. Pegi Setiawan berdiri diapit kedua wanita yang mengenakan baju kebaya dan kain sarung. Sementara Pegi memakai kemeja jeans dan celana panjang coklat. Menurut Sandi, foto itu diambil penyidik pada 8 tahun lalu. Ini foto Pegi tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana,
kata Sandi dikutip dari Kompas TV, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Sandi Nugroho mengatakan, foto itu ditunjukkan kepada pelaku yang sudah ditahan di kasus Vina. Di dalam BAP pelaku menyebutkan ya ini pergi pak, ini pelakunya, kata dia. Selain bukti foto itu, penyidik juga memiliki bukti berupa keterangan saksi. Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa sebanyak 70 saksi untuk Peggy Setiawan. Di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy, yang lainnya ada saksi meringankan, dan saksi ahli, kata Sandi. Sementara itu, mantan Kabareskrim Kombes, Purn. Susno Duaji mengatakan, antara 70 saksi yang diperiksa ternyata tidak satu suara. Ya wajar karena keterangan saksi itu berdasarkan apa yang mereka ingat terhadap peristiwa 8 tahun lalu, katanya dikutip dari YouTube Susno Duaji, Jumat. Selain itu, menurutnya hal itu juga membuktikan bahwa alat buktinya belum kuat. Dengan adanya keterangan-keterangan berbeda, maka posisi keterangan saksi sebagai alat bukti itu tidak terlalu kuat atau lemah, jelas dia. Kemudian soal foto Peggy Setiawan bersama 2 orang wanita di sebelahnya, menurut dia belum ada kaitannya dengan pembunuhan berencana. Tidak dijelaskan apa Peggy Setiawan sedang merencanakan pembunuhan atau sedang melakukan pembunuhan, atau sedang melakukan ruda paksa, karena pasal itu yang disangkakan. Jadi hanya foto yang diperlihatkan, bebernya. Untuk itu, lanjut dia, dari alat bukti foto dan keterangan saksi, belum ada penjelasan lain yang menguatkan Peggy Setiawan tersangka. Mudah-mudahan pada pra-peradilan ditunjukkan semua bukti, kata dia. Menurutnya, perlu adanya alat bukti forensik dan yang lainnya untuk mendukung Peggy sebagai tersangka. Sebab jika hanya bukti yang ditunjukkan Sandi ke publik, itu belum kuat. Kalau hanya berdasarkan keterangan saksi dan berdasarkan putusan gerasi, putusan sidang pengadilan bahwa mereka telah inkrah, visum, laporan polisi dan sebagainya, itu saya rasa kurang kuat untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Tandasnya. Buronan kasus pembunuhan Vina Cirebon terancam hukuman mati. Buronan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang kini telah ditangkap, Peggy Setiawan alias Perong, terancam hukuman mati. Sejauh ini, berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati. Jabar, diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pelimpahan berkas dilakukan pada Kamis tanggal 21 Juni tahun 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, UU Rino. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Rino. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan,
jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Liga Akbar akhirnya bongkar sosok jenderal di kasus Vina, beda peran dengan Ibtu Rudiana. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Jam 12 malam dikabarkan Eki sudah gak ada dari inisial T, katanya. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Saya bareng sama inisial R, kata Liga. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal AU, kata Liga. Jenderal AU itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Masih ada orangnya, kata Liga. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Sudah klarifikasi, hanya menjelaskan itu saja, mengabarkan kecelakaan. Soalnya di TKP sudah ramai, kata Liga Akbar Cahyana. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Gak tahu tuh ke TKP apa gak, soalnya tersebar luas di BBM, katanya. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di GSP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baru ada kabar dari salah satu keluarga orang XTC, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan. Kemudian dari teman 04 lihat ke sana, posisinya sudah dibawa ambulans atau apa, jelas Reno. Ijazah SMK Pegi Cianjur diduga palsu dan keluaran tahun 2005, milik ibunya. Ijazah SMK milik Pegi Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Pegi Setiawan seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Pegi Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Dedi Mulyadi. Kepada Dedi Mulyadi, Pegi Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Dedi Mulyadi pun membantu menebus ijazah Pegi Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Pegi Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Pegi Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Pegi Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis,
beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Pegi Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Pegi Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka? Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya.